sore menjelang malam semuanya. Coba nyalakan video ya yang bisa, mungkin banyak yang terkendala sinyal ya. Tapi tak apa, mungkin ada yang bisa berhasil menyalakan video biar kita semangat deh ya. Ya, biar kita ramai di sini, ramai menjelang Natal nih Bapak Ibu. Ya, saya ucapkan selamat bergabung di acara Jumpa Virtual Liturgi bersama saya Anastasia Adrianti dari tim Komisi Liturgi Keuskupan Agung Jakarta. Halo semuanya, lambaikan tangan. Ya, ini tangan saya juga agak dingin-dingin gimana gitu ya, beku rasanya. Terima kasih semuanya. Yang terlihat ini ada Bu Melita, ada Bu Grace, Bu Retno, Pak Hendra Prabawa, semuanya deh yang tidak saya sebut, mohon maaf. Bu Desi, Bu Melinda Wijaya, Bu Teresia, Pak Bambang Utomo, Suster Florentina, Pak Bambang Utomo sudah tadi ya, Bu Vivi, dan semuanya, halo. Iya, ini tangan saya dingin ya. Baik, jumpa lagi di Jumpa Virtual Liturgi hari ini edisi ke-14 di bulan Desember. Senang ya kalau di bulan Desember, berarti sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya. Coba saya mau tanya, siapa yang sudah pasang pohon Natal bisa raise hand atau bisa ini melambaikan tangan? Wah, belum pada pasang pohon Natal nih ya. Ya, saya ingat kalau pasang pohon Natal itu semangat pasangnya ya, semangatnya tuh gaspol sekali. Tapi nanti kalau giliran Natalnya sudah lewat, bisa-bisa itu pohon nyantol sampai bulan Februari, Maret nggak diberesin. Soalnya kenapa? Males beresinnya ya. Pasangnya semangat, beresinnya faktor M, males ya. Oh, berarti nih Bapak Ibu nih kalau yang nggak pasang berarti males nyopotnya nih kayak saya. Baik, ngomong-ngomong soal Natal, tepat sekali dengan judul topik kita pada malam hari ini yaitu apa Bapak Ibu? Advent dan Natal di masa pandemi. Ya, kalau urusan bulan-bulan dengan akhiran ya emang biasanya identik sama hujan. Seperti sore ini tadi siang juga tadi hujan, angin ribut di tempat saya ya di daerah Bintara. Luar biasa sampai takut dan menjadi mengganggu sinyal ini. Tapi jangan lupa para pecinta liturgi Bapak Ibu sekalian ya, semangatnya juga harus mengalir deras seperti hujan yang turun. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan pun mengalir deras untuk kita semua. Amin. Luar biasa ya. Saya mau ajak teman-teman semua untuk beryel-yel. Ayo kita semangat ya, supaya nggak dingin kita bergerak, supaya hangat tubuh kita. Semangat semua ya. Kalau saya bilang salam liturgi, ya salam liturgi. Semua menjawab dengan semangat berkarya memberi. Siap ya? Siap ya? Kalau saya bilang semangat, salam liturgi ya, semangat ya, berkarya memberi. Sekali lagi ya, salam liturgi, semangat berkarya memberi. Sekali lagi, salam liturgi, semangat berkarya memberi. Sudah hangat ya Bapak Ibu, kita sudah bergerak biar nggak dingin ya. Terima kasih. Ya, dalam setiap jumpa virtual liturgi, saya selalu menyampaikan bahwa kita semua dengan penuh keyakinan pandemi ini pasti berlalu, dan yang penting kita semua dalam keadaan sehat dan penuh pengharapan kepada Allah. Amin. Amin ya, tetap bersukacita para pencinta liturgi. Ya, seperti biasa, yuk kita senyum paling indah di malam minggu. Coba tengok kanan kiri, itu kalau dilihat pakai gallery view, nah seolah-olah lihat kanan, lihat kiri tetangganya, ya, ya luar biasa. Terima kasih semua sudah bergabung supaya kita tetap semangat ya. Dan kalau yang belum ganti nama, masih nama HP ada nggak di sini? Bisa diganti namanya supaya bisa saling mengenal. Ya, dan jangan lupa kalau setia sampai selesai mengikuti acara ini, ada hadiah-hadiah menarik, yaitu kaos cantik, kaos keren, dan satu lagi, buku Mazmur Tanggapan edisi baru. Nah, siapa yang nggak mau dapat ya? Tapi harus setia sampai akhir dan bisa menjawab kuis nanti dengan baik. Gimana cara bisa dapat jawaban kuis? Mendengarkan materi dengan seksama sampai selesai ya. Nanti juga akan di-share di menu chat untuk daftar hadir
ya. Nanti Bapak Ibu para pencinta liturgi mohon untuk diisi. Daftar hadirnya nanti akan di-share oleh teman-teman dari tim Komisi Liturgi ya. Baik, sebelum kita mulai kita akan berdoa lebih dahulu. Yang akan memimpin doa siapa ya Bu Hana? Kira-kira siapa Bu Hana yang mau mimpin doa hari ini? Pak Lukas. Nah, ini dia. Pak Lukas. Apakah sudah siap? Nah, ini dia Pak Lukas. Ya Pak Lukas. Ya. Berhubung kita lagi hujan, terus sinyal nih biar pet ini ya, kayak apa listrik aja suka biar pet ini ya. Kita minta pertolongan Tuhan Yesus untuk memberkati kegiatan kita pada malam hari ini ya. Silakan Pak Lukas, ini dari tim Komisi Liturgi juga. Silakan Pak Lukas. Iya, jadi lampunya kedap-kedip seperti lampu Natal kan? Ya, betul. Asal jangan semangatnya yang kedap-kedip ya Pak Lukas. Iya. Ya, semangat nggak boleh biar pet ya. Silakan Pak Lukas. Oke, baik. Mari kita semua bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh bertemu kembali dalam pertemuan sore hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai acara jumpa virtual liturgi yang ke-14 dengan tema Advent dan Natal di masa pandemi. Hadirlah di tengah-tengah kami yang selesai. Berikanlah kepada kami pemikiran dan petunjuk, agar kami mampu mendengar, mencerna, serta mendapatkan buah-buah yang baik bagi perkembangan paroki kami. Berkatilah seluruh pengurus dan pelayan liturgi yang bekerja mempersiapkan perayaan Natal di gereja kami, agar seluruh umat dapat merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Amin. Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Sama-sama. Ya Bapak Ibu, jangan lupa ya, seperti tadi saya sampaikan, untuk tetap setia, stay tune sampai selesai, karena hadiah cantik, kaos keren, dan buku Mazmur Tanggapan ya Bu Hana ya. Betul? Edisi baru. Ya, nanti akan menanti para pencinta liturgi semuanya. Buku referen Mazmur Tanggapan edisi baru ya. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya mau ajak para pencinta liturgi untuk melihat tayangan video Mazmur Tanggapan untuk Minggu Advent kedua tahun C dari referen buku Mazmur Tanggapan edisi baru. Baik, mohon sabar menunggu, saya akan tayangkan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi.
Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menaburkan benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ya, demikian tadi para pencipta liturgi tayangan video Mazmur Tanggapan untuk Minggu Advent kedua tahun C dari buku Mazmur Tanggapan edisi baru. Terima kasih untuk yang sudah membantu menyanyi, yaitu dari Psalmum Novum, ada Pak Peter Hiswara sebagai solis, untuk kor umat ada Ibu Mari Asumta, Mbak Antonia Anet, Mas Albert Franciscus Marlina, dan Mas Kristo. Musik dimainkan oleh Mbak Antonia Anet, pengarah vokal Ibu Hana, mixing dan editing Pak Stefanus. Ya, baik. Para pencipta liturgi, topik kita malam ini adalah berkaitan dengan Advent dan Natal, ya. Kalau tidak salah, Advent adalah masa penantian. Namun untuk lebih detail dan jelas, ya, mari kita akan memperdalam lagi bersama-sama dengan narasumber kita. Nah, saya belum menyapa ini narasumber kita pada malam hari ini. Halo Romo Danto. Halo Mbak Anas. Sehat Romo, semangat. Puji Tuhan, sehat. Iya, terima kasih Romo. Romo sudah siap untuk memaparkan materi? Siap. Iya, baik. Saya persilahkan Romo untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Saya bantu untuk share screen sebentar. Ya, sambil menunggu Mbak Anas, saya mau menyapa Ibu Bapak sekalian. Selamat datang, selamat sore. Semoga kita bisa memasuki dan di tengah-tengah masa Advent ini pengharapan kita dipenuhi dengan sukacita. Meskipun sukacita secara penuh nanti kita rasakan pada saat Natal.
Tema pada sore hari ini adalah Advent dan Natal ya. Nanti akan dijelaskan secara umum dan juga nanti bagaimana di masa pandemi ini ya. Advent dan Natal di masa pandemi. Next. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pembabakan tahun liturgi ya. Yang pertama adalah masa Advent, kedua masa Natal, ya masa Advent itu dimulai pada ibadat sore menjelang hari Minggu. Biasanya jatuh pada akhir November. Tahun ini jatuh pada tanggal 23 November ya. Lalu ada masa Natal dimulai dengan ibadat sore pertama menjelang hari raya Natal, oktav Natal hingga hari Minggu sesudah hari raya penampakan Tuhan atau Epifani. Ya. Kemudian ada masa biasa, ada masa prapaskah, trihari paskah, masa paskah, dan masa biasa. Ini pembabakan tahun liturgi secara umum. Kita mau melihat secara khusus, ya. Silakan dilanjut. Slide halaman 3, masa Advent. Ada Advent pertama, Advent kedua, Advent ketiga, Advent keempat, dan juga masa Natal. Mbak Anas, apakah sudah berjalan? Kayaknya kurang berjalan ya itu slide-nya, atau mungkin dari saya saja share screen-nya. Sebenarnya sudah berjalan, Romo. Sudah Belum, berjalan. Mbak. Apakah terlambat ya, Mo? Belum jalan terlambat? Di stop share, Kami belum, Mbak. di stop Oh, share aja, dari saya stop aja, share. Mbak. Dari saya aja, Baik, Mbak. Romo. Baik. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Romo. Sudah, Udah, Pastor. Romo. Oke, jadi kita mulai lihat pembabakan masa Advent secara khusus. Ada Advent pertama, 2, 3, 4, dan Natal. Ya. Nah, Ibu Bapak, manusia sudah biasa dengan kegiatan menanti. Ya. Menanti kelahiran adalah saat yang mendebarkan, berharap, mungkin juga diliputi rasa cemas. Kita juga punya saat penantian yang secara khusus dalam penghayatan iman Kristiani kita. Maka, next, istilah Advent itu dari bahasa Latin adventus. Ya. Kata kerjanya adalah advenire, berarti datang, tiba, atau suatu kenyataan bahwa telah sampai dan hadir. Semula, istilah ini sudah digunakan dalam dunia sipil atau sosial politis. Kedatangan seorang penguasa di kota atau provinsi dalam suatu wilayah kekuasaannya juga menggunakan istilah adventus. Dan dibuatkan monumen atau mata uang, misalnya dengan tulisan Adventus Augusti. Misalnya kedatangan bulan Agustus, kedatangan Agustus. Next. Maka kata adventus ya yang dari bahasa Latin itu berarti kedatangan. Sebenarnya saat kedatangan itu sendiri terjadi pada hari Natal. Adventus Domini, kedatangan Tuhan. Mengapa bisa menjadi tanda kutip Advent saja? Ya, tadinya disebut ante adventum, sebelum kedatangan. Kemudian menjadi in adventum, saat Advent. Nah, next. Dan Advent menjadi suatu masa penantian akan perayaan kelahiran Yesus atau Natal. Sekaligus kita sedang, tanda kutip, menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Ya. Kita kerap mendengar istilah parusia, kedatangan Yesus yang kedua, kedatangan Yesus pada akhir zaman, dan sebagainya. Kita disadarkan akan makna kehadiran Kristus dalam gereja saat ini. Masa-masa ini juga memperkuat harapan dan kerinduan kita akan kedatangan Kristus kembali. Jadi dalam hal ini Advent juga adalah masa antisipasi.
mengantisipasi kedatangan Kristus kembali. Next. Tujuan Advent. Masa Advent punya dua tujuan. Pertama, untuk menyiapkan hari raya Natal, memperingati kedatangan Putra Allah. Yang kedua, mengarahkan hati supaya menantikan penuh harap kedatangan Tuhan. Adventus Domini yang kedua, yaitu pada akhir zaman. Berdasarkan kedua tujuan tersebut, masa Advent merupakan masa menanti dengan penuh khidmat dan sukacita. Ya, ini sumbernya dari dokumen NUALC, ya. NU Norma Universal, ya. The Anno Liturgiae et Calendario. Jadi norma-norma umum tahun liturgi dan kalendarium. Nomor 39, ya. Next. Spirit masa Advent kini setelah Konsili Vatikan kedua. Saat berharap dengan penuh kegembiraan itu bukan pertobatan seperti masa Prapaskah. Karena itu mengapa nyanyian Gloria pada masa Advent hilang. Warna busananya menjadi ungu, ya. Dari Galikan ke Roma abad 12. Dan supaya saat Natal nanti tampak lebih cemerlang, ya, lebih segar, lebih bersinar. Next. Liturgi masa Advent lebih bernada harapan yang gembira. Ya, harapan gembira, tapi menahan diri karena harapan gembiranya itu baru 50% ketimbang pertobatan ala masa puasa. Maka 1-2 unsur yang menandakan kemeriahan disimpan supaya saat Natalnya nanti tampak lebih cemerlang dan lebih segar. Namun makna pertobatannya sendiri pada Advent tidak lantas hilang. Karena memang juga ditampilkan dalam bacaan-bacaan liturgis masa Advent ini. Jadi kalau kita lihat nanti next, ya. Tradisi Advent sendiri mulainya di luar kota Roma, yakni di sekitar negara Spanyol dan Galikan. Galikan itu sekarang Perancis, ya. Sekitar tahun 380, Konsili Zaragoza menetapkan saat persiapan dalam 3 pekan, yakni dari 17 Desember sampai pesta Epifani, 6 Januari. Epifani adalah penampakan Tuhan kepada 3 raja, ya. Maka dalam tradisi Advent, umat didorong untuk mengikuti misa setiap hari pada masa persiapan itu. Mereka pun diharapkan meningkatkan hidup doa, askese, dan juga berkumpul di gereja. Pada hari Epifani, ada juga pembaptisan atau inisiasi. Karena Epifani juga dianggap setara sebagai hari raya, sebagai hari Paskah. Dan hingga kini masa Advent, Tempus Adventus, ya, dengan 4 hari Minggu itu masih dipertahankan. Masa Advent dimulai dengan ibadat sore menjelang hari Minggu yang jatuh 30 November, tahun ini 23 November, atau yang terdekat dengan tanggal itu, dan berakhir sebelum ibadat sore menjelang hari raya Natal. Dokumen NUALC nomor 40. Hari-hari Minggu yang jatuh dalam masa Advent disebut hari Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat dalam masa Advent. Hari-hari dalam pekan Advent dari tanggal 17 sampai dengan 24 Desember diarahkan langsung kepada persiapan hari raya Natal. Next. Bagaimana devosinya dan bentuk praktek kesalehan umat? Seiring dengan kegiatan liturgis, umat pun mengadakan tindakan devosi atau praktek kesalehan. Ada lingkaran Advent misalnya, Advent Bread. Ini munculnya dari Eropa Utara, suatu lingkaran dedaunan cemara dengan 4 lilin. Ada juga doa novena Natal, La Novena del Nina, ini dari Amerika Selatan, Amerika Latin, untuk menghormati bayi kudus, di mana gereja dihiasi dengan sebuah gua dengan patung-patung Natal yang dipasang, kecuali patung bayi Yesus.
Next, semacam juga ada novena malam-malam emas atau Golden Nights dari Eropa Tengah yang menampilkan peran penting Maria dalam masa Advent ini. Dilakukan pada waktu setelah tengah malam atau menjelang fajar. Gambar atau patung Maria dibawa sambil bernyanyi dan berdoa dari rumah ke rumah setiap hari bergantian hingga hari raya Natal. Di Irlandia, kesadaran akan peran Maria ini diungkapkan dalam devosi Mahkota Maria, ya, Coroin Muire, yakni berdoa rosario selama Advent. Secara total, doa Salam Maria 4.000 kali sebelum Natal. Nah, bagaimana kita melihat sejarah lingkaran Advent? Next. Ini adalah simbol yang paling disukai umat. Awalnya adalah kebiasaan orang-orang kafir pra-Kristianitas di Eropa Utara yang menyembah dewa matahari. Ada beberapa simbol cahaya yang digunakan pada akhir November dan awal Desember untuk merayakan bulan Yule, yaitu menyalakan obor atau api unggun. Mereka juga membuat lingkaran yang dibalut dedaunan hijau dan dihiasi api untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Next. Kebiasaan ini masih bertahan hingga masa Kristianitas muncul. Dan dikristenkan, diambil bagian sebagai bagian tradisi Kristen di Jerman bagian timur sekitar abad 16. Lingkaran Advent pun muncul di rumah-rumah umat sebagai simbol Advent. Kebiasaan ini dengan segera menyebar ke seluruh Jerman dan disukai baik di kalangan umat Katolik maupun kalangan Lutheran, hingga akhirnya menjalar ke negara-negara Eropa lainnya. Simbol lingkaran Advent didampingi suatu ritual untuk menyalakan lilin-lilinnya, mengungkapkan harapan dan kerinduan umat perjanjian lama akan Sang Penebus dan perwujudan bertahap janji-janji Allah yang dinyatakan para nabi termasuk Yohanes Pembaptis dan juga perawan Maria. Next. Kalau kita lihat misalnya, Advent pertama senantiasa bertema berjagalah. Baik pada tahun A, B, maupun C. Ya, kita lihat bacaan pertama selalu diambil dari kitab Yesaya di tahun A, di tahun B, maupun di tahun C. Advent kedua, Yohanes Pembaptis pembuka jalan. Kita temukan baik dalam tahun A, B, maupun C. Advent ketiga, bersukacitalah, ya, gaudete. Ya, tahun A, tahun B, tahun C. Next. Advent keempat, bertema Maria hamba Allah. Tahun A, tahun B, tahun C. Nah, sekarang bagaimana ketentuan-ketentuan liturgisnya? Ada tingkat perayaan. Hari raya untuk hari-hari Minggu dalam masa Advent, pesta untuk hari-hari biasa dalam masa Advent, dari 17 sampai 24 Desember, dan hari biasa untuk hari-hari biasa dalam masa Advent hingga 16 Desember. Bagaimana busananya? Busananya memakai warna ungu, yang dulu dianggap sebagai tanda pertobatan. Namun kini hendaknya tidak disamakan dengan suasana masa Prapaskah. Pada minggu Advent ketiga dapat memakai busana warna pink atau merah jambu sebagai tanda kegembiraan sesuai dengan sebutan klasiknya, Minggu Gaudete. Gaudere is to be joyful. Busana merah jambu hanya digunakan khusus pada hari Minggu Advent 3. Tetapi bukan selama pekan Advent ketiga. Jadi pekan Advent ketiga mulai dari Senin Advent ketiga, Selasa Advent ketiga, sampai dengan Sabtu Advent ketiga pagi hari menggunakan warna ungu. Jadi pada hari-hari biasa sesudah hari Minggu Advent itu kembali ke ungu. Nah, musik, hendaknya dipilih musik, lagu dan iringannya yang mendukung suasana liturgis sesuai dengan masa Advent. Seperti dalam masa biasa, Haleluya tetap dinyanyikan. Namun, madah kemuliaan tidak boleh selama masa Advent.
Ya, permainan alat musik tunggal dan bunyi lonceng sebaiknya dihindari. Dekorasi hendaknya pilihan hiasan, bunga, dan bahan penghias lain disesuaikan dengan suasana liturgi masa Advent yang merefleksikan antisipasi, bukan saat kepenuhan Natal yang gemilang. Next. Lalu unsur kasih apa? Umat diberi kesempatan luas untuk menerima sakramen tobat dalam masa Advent. Nah, pada masa pandemi ini, sakramen tobat secara perorangan ya, masih dibatasi ya. Tetapi di Keuskupan Agung Jakarta disediakan rumusan ibadat tobat dengan absolusi umum yang diberikan oleh imam paroki. Pada masa Advent, terdapat hari raya Santa Peran Maria dikandung tanpa noda, Maria Immaculata. Dirayakan setiap 8 Desember. Jika hari raya ini jatuh pada hari Minggu Advent, maka hari raya ini dipindahkan ke hari Sabtu sebelumnya. Nah, NUALC nomor 5. Nah, sekarang kita memasuki masa Natal ya. Bagaimana dengan masa Natal kita ya? Natal kita masih Natal pandemi ya. Di tahun 2020 perayaan Natal masih dengan online. Sekarang sudah bisa secara offline dengan kapasitas atau kuota 40% dan bisa digunakan juga secara online. Ya, offline-nya secara 40% dari kapasitas gereja dan online. Kata dan makna. Kata Natal dari bahasa Latin natus, artinya kelahiran. Asal-usul pesta kelahiran Tuhan adalah di Roma seperti tercatat dalam penanggalan tahun 354 yang disalin oleh Furius Dionysius Philocalus. Penanggalan itu berjudul Depositio Martyrum 336 dan memuat daftar peringatan para martir dengan petunjuk Natus Christus in Bethlehem Judea. Ya, artinya pada tanggal ke-8 bulan Januari, yakni 25 Desember, Kristus lahir di Bethlehem, Yudea. Next. Perayaan Natal merupakan peringatan kelahiran sekaligus penampakan Tuhan. NUALC nomor 32. Masa Natal atau Tempus Nativitatis merupakan masa kegembiraan, sukacita karena Allah yang Maha Kuasa menjelma menjadi manusia. Ya, terjadi misteri inkarnasi. Dengan cara itu, maka Allah mengangkat kita dari martabat manusiawi kepada martabat ilahi. Next. Bagaimana waktu dan hari-hari khususnya? Masa Natal berlangsung mulai dari ibadat sore menjelang hari raya Natal sampai dengan minggu sesudah hari raya penampakan Tuhan, yaitu hari Minggu antara tanggal 2 dan 8 Januari. NUALC nomor 33. Pada 24 Desember dilaksanakan misa Vigili Natal atau misa sore menjelang hari raya Natal. NUALC 34. Ya, bacaannya pasti berbeda dengan bacaan esok harinya. Ya. Misa malam, in nocte, misa fajar, in aurora, dan misa siang, in die. 3 misa terakhir ini adalah warisan kuno tradisi liturgi Romawi. Sedangkan misa Vigili Natal merupakan pembauran liturgi pasca Konsili Vatikan kedua. Next. Struktur dari 4 misa itu sebenarnya nggak ada yang istimewa. Wajar saja seperti misa hari raya atau hari Minggu biasa. Namun dalam buku Missale Romawi berbahasa Latin tidak kita temukan struktur khusus untuk misa Natal. Missale Romawi hanya menyediakan antifon, doa pemimpin atau presidensial, dan penjelasan seperlunya. Daftar bacaan pun dicantumkan terpisah dalam buku Tata Bacaan Misa atau Ordo Lectionum Missae. Dan setiap bacaannya dimuat dalam leksionarium atau buku bacaan untuk para lektor.
Dan bacaan-bacaan untuk 4 misa Natal itu berbeda. Teks-teks liturgis dari setiap misa menegaskan kekhasan masing-masing misa. Next, misa Vigili 24 malam seolah bernada antisipatif, bersiap menyongsong kelahiran Yesus. Lihatlah misalnya dari antifon pembukanya. Hari ini kamu akan tahu bahwa Tuhan akan datang menyelamatkan kita dan besok pagi akan kamu saksikan kemuliaannya. Kendati demikian, misa Vigili sudah termasuk hari raya Natal. Misa Fajar atau misa pagi terilhami dari reaksi para gembala yang melihat penampakan para malaikat yang mewartakan kelahiran Yesus pada malam hari. Sebelum fajar, mereka bergegas ke Bethlehem, mencari bayi yang baru saja lahir seperti dikatakan malaikat. Misa siang atau Indie mengacu pada terang sinar matahari yang gemilang, melambangkan kemuliaan Putra Tunggal Allah. Namanya misa siang, namun bisa juga dilakukan hingga petang. Next. Ya, ini hari raya Natal dan ini gambar-gambar sucinya. Sekarang kita mau lihat bagaimana oktav-oktav selama masa Natal dan hari raya khusus. Di sana, selama oktav Natal, ada pesta Santo Stefanus, martir pertama, dirayakan 26 Desember. Pesta Santo Yohanes, Rasul dan penulis Injil dirayakan 27 Desember. Pesta Kanak-kanak Suci dirayakan 28 Desember. Hari-hari 29, 30, dan 31 Desember adalah hari biasa dalam oktav Natal. Kecuali 30 Januari dirayakan pesta keluarga kudus jika dalam oktav Natal tidak ada hari minggunya. Masih ada hari raya Santa Maria Bunda Allah. Dirayakan pada 1 Januari. Ya, kita sering menyebut dengan misa tahun baru. Dalam perayaan itu dikenang peristiwa pemberian nama Yesus. Ya, NUALC nomor 35. Ini gambarnya. Next. Bagaimana ketentuan liturgisnya? Setiap imam boleh merayakan semua misa Natal itu, entah sebagai selebran dalam arti sendirian atau konselebran, dirayakan bersama imam lainnya di meja altar. Demikian seperti dulu para paus selalu merayakan seluruhnya. Tentu juga tidak dilarang jika umat pun hadir dalam 3 atau 4 misa itu. Namun biasanya umat merasa cukup mengikuti salah satu. Sesudah setiap misa itu berakhir, kita dapat saling mengucapkan selamat. Selamat Hari Raya Natal. Keempat misa itu sudah terhitung dalam Hari Raya Natal. Tak perlu ragu sampai menanti bergantinya hari 25 Desember. Di tahun 2021 ini, tanggal 24 jatuh pada hari Jumat, 25 hari Sabtu. Ya. Maka biasanya sore hari, Sabtu sore sudah kembali kepada bacaan misa berikutnya atau misa antisipasi. Nah, ini kita lihat bagaimana pernak-pernik Natal secara liturgis juga kita temukan di sekitar Basilika Santo Petrus. Lihat kandang Natal yang dibuat di tengah Piazza San Pietro, ya, dengan ukuran patung sebesar orang, ya, cukup besar. Lalu kita lihat bagaimana unsur khasnya. Pada tanggal 1 Januari, warga gereja mengadakan 3 macam perayaan, yaitu Hari Raya Maria Bunda Allah, Hari Perdamaian Sedunia, dan Hari Pertama Tahun Baru. Pesta Tahun Baru sering menenggelamkan 2 makna perayaan lainnya. Misa tutup tahun biasanya mengambil waktu sore hari, tanggalnya 31 Desember. Rasanya tidak perlu menggunakan rumus khusus buatan sendiri. Karena sore itu adalah Hari Raya Maria Bunda Allah. Sudah mulai, sehingga rumus misanya bisa digunakan sebagai bagian dari perayaan tutup tahun. Intensi-intensi dalam doa umat dapat dikaitkan dengan tema pergantian tahun. Next.
Ya, ini kita lihat bagaimana pernak-pernik Natal masih di dalam San Pietro ya, Basilika San Pietro. Baik ya, selamat mempersiapkan Natal, selamat mempersiapkan tahun baru, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Mbak Anas dan saya stop share sampai di sini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Romo. Mohon maaf tadi sepertinya juga berkendala sinyal di tempat saya, jadi tidak bisa bantu Romo share screen ya Romo. Ya, terima kasih. Jadi yang menarik tadi dari pemaparan Romo, tanggal 1 Januari ya, jadi ada Hari Raya Bunda Allah, ada perdamaian sedunia, dan juga Misa Tahun Baru yang biasanya tertutup oleh Misa Tahun Baru ya Romo ya. Ya, Betul. baik. Ya, jadi kita sekarang jadi tambah mengetahui bahwa ada Hari Raya Bunda Maria Bunda Allah, demikian ya Betul. Romo. Betul. Jadi tidak perlu membuat Rumus baru. rumus baru gitu ya. Jadi sudah bisa masuk ke Hari Raya Maria Bunda Allah tadi. Baik, terima kasih Romo. Ya Bapak Ibu, ya tadi sudah ada beberapa japri ke saya meminta materi. Jangan takut, nanti materi akan di-share seperti biasa ya. Baik, sebelum kita masuk ke agenda berikutnya, saya meminta semua untuk pasang kamera lagi yuk. Yuk, kita mau foto bareng. Nah, tadi habis mendengarkan penjelasan Romo ya. Nah, sudah jelas Advent dan Natal seperti apa ya. Baik, yuk. Jangan lupa ya, nanti habis ini Bapak Ibu foto kasih senyum yang indah ya. Isi daftar hadir ya. Tadi sudah di-share oleh Mbak Onya di menu chat ya, nanti mohon diisi. Siap, ini ada 100 halaman, jadi semua harus nyengir terus. Ada yang nyengir ketawa beneran ini ya, siap. Siap semua ya. Nggak tahu ini ada di halaman berapa ya. 1, 2, 3. Sebentar tahan sampai kering. Sebentar. Satu lagi. Oh enggak sih, enggak satu lagi. 99 lagi ya, sebentar. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oh ya, saya lihat semua masih semangat ya. Terima kasih. Semua pasti menanti hadiah-hadiah yang cantik tadi ya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ini sudah antri yang bertanya ya. Saya mau mengajak untuk melihat tayangan video Mazmur tanggapan lagi Minggu Advent ketiga. Nah, sembari menikmati tayangan video, mohon jangan lupa ya untuk isi daftar hadir. Baik, saya akan share video tayangan Mazmur tanggapan Minggu Advent ketiga tahun C. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengah. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengah. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengah. Tadi dinyanyikan juga
juga oleh Salmum Novum dengan soalis Mbak Ika Rosari, yang menjadi korumat itu Ibu Maria Asumta, ada Mas Albert Francisco Marlina, Mas Kristo, Pak Peter Hiswara. Musik oleh Mbak Antania Anet, pengarah vokal Ibu Hana, dan mixing editing Pak Stefanus. Ya, Mazmur-mazmur yang indah ya para pecinta liturgi semua ya untuk masa Advent ini. Ya, Romo, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Siap, Mbak Anas. Siap, baik. Nah, saya coba lihat dulu ke atas. Ya, Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya melalui link yang sudah ada di menu chat. Ya, baik. Ini Romo pertanyaannya. Selamat sore Romo Danto. Kami tahu bahwa memang Gloria atau kemuliaan itu tidak umum untuk dinyanyikan dalam masa Advent dan Prapaskah. Tetapi salah satu Romo kami kemarin meminta kami untuk menyanyikan kemuliaan pada beberapa hari pesta di masa Advent, yaitu 30 November Pesta Santo Andreas Rasul, 3 Desember Pesta Santo Franciscus Xaverius, dan saya sempat protes karena beliau berpatokan pada kalender liturgi di mana di dalam kalender liturgi memang untuk kemuliaan pada tanggal tersebut boleh dinyanyikan, boleh tidak. Nah, bagaimana penjelasan untuk umat yang tidak bisa menerima adanya nyanyian kemuliaan pada masa Advent? Nah, ini Romo, mungkin ini dulu pertanyaannya. Silahkan Romo bantu jawab. Iya, baik, terima kasih. Ya, jadi memang pada masa Advent, satu-satunya hari raya yang bisa dirayakan di luar hari Minggu itu adalah hari raya Maria Immaculata. Kalau dirayakan tanggal 8 Desember. Ya, tapi kalau 8 Desembernya jatuh hari Minggu, biasanya yang menurut NUALC itu tadi dipindah ke hari Sabtu ke hari yang paling dekat, yaitu hari Sabtu. Gitu ya. Nah, sekarang tadi pertanyaannya bagaimana dengan hari-hari pesta yang lainnya? Ya, pesta yang lainnya kalau itu jatuh di hari Minggu, maka tidak diperkenankan untuk dirayakan karena hari Minggu misteri Tuhan melebihi daripada para santo atau orang-orang kudus itu, maka tetap dirayakan hari Minggu pada masa Advent ya hari raya ya, Dies Domini. Tetapi jika hari pesta Santo Santa itu jatuh di luar hari Minggu ya, dengan catatan bahwa itu dirayakan di hari biasa dari Senin sampai hari Sabtu dan kemudian memang dimungkinkan dirayakan sebagai hari raya oleh sekelompok orang khusus, misalnya paroki merayakan pesta pelindungnya, atau suatu provinsi merayakan pesta pelindungnya, atau suatu kota merayakan pesta pelindungnya, masih diizinkan untuk menggunakan Gloria. Ya. Tetapi memang Gloria pada umumnya pada masa Advent tidak digunakan sebagai bentuk dari pengharapan itu. Ya, ingat pengharapannya adalah pengharapan sukacita. Ya, bukan suatu yang sifatnya seperti Prapaskah. Ya, Prapaskah itu nilai askesenya jauh lebih berat daripada Advent, ya, pengharapan dengan sukacita, apalagi di minggu ketiga, hari ini kita adalah hari Minggu Advent ketiga, itu Gaudete. Tentu saja Gaudete di minggu ketiga juga berbeda dengan hari Minggu Advent yang pertama, kedua maupun keempat, kembali ke warna umum, ya. Jadi kalau berpatokan pada kalender liturgi memang bisa untuk tarekat-tarekat tertentu yang merayakan pesta tersebut di masa Advent pada yang jatuh di hari biasa boleh menggunakan Gloria atau kemuliaan, ya. Jadi boleh dinyanyikan. Tetapi jika pesta-pesta itu jatuh pada hari Minggu tidak diperkenankan karena pada hari Minggu Dies Domini misteri Allah menjelma menjadi manusia itu yang menjadi prioritas dari seluruh peringatan dan perayaan akan misteri yang dirayakan. Mungkin begitu Mbak Anas. Baik, Romo. Apakah sudah menjawab atau tidak menjawab? Ya, sudah terkait jelas, ya. Terkait Gaudete, tadi sudah saya katakan bahwa Gaudete
hanya dipakai sekali saja, yaitu pada saat Minggu Advent ketiga, gitu ya. Tetapi nanti pada masa Prapaskah keempat juga dipakai, yaitu pada Prapaskah Letare, ya. Lalu bagaimana dengan hari-hari setelah itu? Kembali ke warna ungu. Memang sebagian paroki ada yang tidak menggunakan warna pink karena dirasa, aduh ini sangat boros ya. Setahun hanya dipakai 2 kali ya, sedangkan ungu kan bisa dipakai sepanjang masa Advent, sepanjang masa Prapaskah dan sebagainya. Apakah boleh warna pink diganti warna ungu? Ya tentu saja masih dimungkinkan, tetapi tidak mencerminkan akan perayaan misteri yang dirayakan. Sukacitanya tidak kelihatan dalam warna ungu itu. Ya, baik, saya kembalikan kepada Mbak Anas. Baik, Romo. Jadi pertanyaan berikutnya sudah langsung dijawab Romo. Jadi untuk warna liturgi di Minggu Gaudete harusnya kan warna pink sesuai dengan warna lilin juga. Apakah Romonya tetap boleh pakai ungu? Gitu Romo. Jadi sudah dijelaskan Romo tadi ya. Tetap boleh, tapi kurang mencerminkan ya Romo ya. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Sebentar. Ya. Begini Romo mau bertanya, Misa Vigili akan diadakan sore hari pukul 16.30 karena sore hari pukul 16.30. Tapi karena berdekatan dengan masjid di sebelah gereja, apakah diperbolehkan untuk waktu tersebut atau ada saran lain? Nah, mohon sarannya Romo. Ya, tentu kan ini bisa dipertanggungjawabkan karena alasannya sangat khas, berdekatan dengan masjid yang lain. Ya, kita ini mau nggak mau kan hidup di tengah masyarakat ya, jadi ya tentu saja untuk gereja di paroki tersebut sangat bisa dipertanggungjawabkan, begitu ya. Lalu bagaimana dengan gereja-gereja yang lain? Ya sebaiknya ya yang namanya vigili itu kan berarti malam sebelum. Kalau bahasa Inggrisnya itu kan eve ya, eve ya, Christmas Eve ya itu malam sebelumnya ya, tanggal 24 malamnya. Kalau night kan berarti Christmas night gitu ya, 25 malamnya. Kalau Eve itu berarti tirakatan sebelumnya, malam sebelumnya ya. Saya rasa begitu ya Mbak Anas. Baik Romo. Tadi kalau tidak salah saya lihat ada yang resen dari Pak Edi tadi ya, kalau tidak salah. Ya, Pak betul, Edi. Mbak Ana. Ya, silahkan Pak Edi untuk mengajukan pertanyaan. Romo, itu kan terkait dengan Hari Raya Santa Maria Immaculata yang tanggal 8 itu, kan Ya. berarti kan dimajukan atau dimundurkan boleh, Romo? Ya, Karena dimajukan seturut konferensi wali gereja. Jadi Oke. Liturgi konferensi wali gereja agak berbeda misalnya dengan yang internasional ya kepausan. Ya. Kalau di KWI kita tanggal 8 tahun ini jatuh bukan di hari Minggu ya. hari Jadi Rabu, Romo. jatuhnya di hari Rabu ya. Iya. Jadi bisa dirayakan. Ya. Bisa dirayakan ke tanggal 12 hari Minggu ya, Romo? Nggak boleh, hari Minggu justru nggak boleh dirayakan. Oke. Prinsipnya yang dirayakan pada hari Minggu adalah misteri-misteri Allah. Oke. Ya, jadi kalau Ya. misalnya justru kalau tanggal 8 jatuh di hari Minggu, nggak boleh dirayakan di hari Minggu. Diajukan atau dimundurkan, biasanya jatuh di hari Sabtu misalnya. Tanggal 7 atau tanggal 9-nya. Gitu. Kalau 8-nya jatuh di hari Minggu. Ya, itu konferensi wali gereja yang nanti Komisi Liturgi KW-nya mengatur ya. Begitu pedoman dari dokumen NUALC tadi ya, norma universal anno de calendario anno de liturgico et calendario. Ya, norma-norma umum untuk tahun-tahun liturgi dan kalender gereja. Ya. Oke. Terima kasih, Romo. Balik. Baik, terima kasih Pak Edi untuk pertanyaan. Terima kasih juga, Mbak Ana. Pertanyaan berikutnya Romo. Romo untuk
Samir untuk prodiakon apakah berwarna ungu atau putih di Advent ketiga? Demikian Romo. Ya, Samir itu seperti ini ya, seperti stola yang nyambung ya, itu ya, yang dikalungkan itu ya. Sebenarnya kan kalau prodiakon itu cukup pakai alba dan tali single sudah selesai, nggak ada warna-warna lain. Singlenya berwarna putih. Ya, tapi kalau mau pakai samir atau aksesoris yang lain, yang mengikuti saja. Jadi pada saat Advent ya samirnya berwarna ungu gitu. Pada saat Gaudete ya samirnya kalau bisa ya berwarna pink gitu toh, mengikuti. Tapi kalau misalnya tidak ada ya pakai putih saja. Karena sebetulnya putih saja tapi tidak perlu pakai samir. Jadi hanya alba dan single berwarna putih. Begitu Mbak Anas, saya kembalikan. Baik Romo. Ini juga ada mengirimkan pertanyaan melalui private message. Romo, mengapa untuk suara organ pada selama masa Advent di gereja saya suara volumenya harus dikurangi, begitu Romo. Bahkan terkadang tidak boleh diiringi. Mohon pencerahannya Romo, terima kasih. Silakan Romo. Belum di unmute Romo? Oh maaf ya. Ya ini harusnya Bu Hana nih yang bisa menjawab ya. Karena kebetulan tadi contohnya juga iringan Mazmurnya masih juga menggunakan iringan organ, seharusnya tidak diiringi organ memang. Jadi yang refrain itu dinyanyikan bersama-sama dengan umat dan dengan solis kalau di masa pandemi atau dengan kor pada masa biasa. Ya, lalu ayatnya atau ayat-ayat Mazmur itu tidak perlu diiringi dengan organ atau iringan instrumental ya. Yang kedua, apakah di masa Advent ini boleh diiringi? Sebenarnya boleh, tetap boleh. Tapi memang secara umum bukan pada masa Advent saja, iringan organ tidak boleh lebih keras daripada yang menyanyikan solis atau kornya ya, karena dia sifatnya mengiringi. Mengiringi itu sifatnya mengabdi karena yang menjadi bintang itu penyanyinya atau kornya gitu. Suaranya tidak boleh lebih keras daripada kor, itu betul untuk semua dan berlaku umum ya. Tapi di masa Advent tadi dikatakan ada beberapa lagu yang tidak dinyanyikan juga boleh, tetapi paling tidak instrumental tunggal itu tidak sebaiknya dihindari. Instrumental tunggal itu artinya organ bermain tunggal tanpa kor gitu ya. Itu yang sebaiknya dihindari ya. Kalau untuk iringan kor masih oke. Begitu Mbak Anas. Mungkin Bu Hana mau nambahkan, silakan. Bu Hana hadir di tengah kita. Ya, Bu Hana mungkin bisa ada yang mau ditambahkan? Iya, Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Ya, memang kalau untuk tugas di gereja, solis itu sebaiknya tidak diiringi. Kebetulan ini tadi rekamannya itu Romo, karena ini virtual semua ya, jadi kami nggak pernah saling ketemu penyanyinya, terpaksa dikasih guide organ dan diusahakan sih volumenya dikurangi, tapi kadang-kadang perlu juga ada yang mesti ditutupi ya, ada suara motor misalnya ya, atau suara apa, mohon maaf Romo. Ya, ya itu Ya, kendalanya mereka Mazmur ya masing di rumah masing-masing dan kondisinya seperti macam-macam seperti itu. Ya, untuk di gereja memang kalau dalam pelatihan Mazmur atau pembinaan saya selalu menyampaikan bahwa solis itu tidak diiringi, jadi organnya berhenti dulu, nanti masuk ke refrain bersama umat baru nyanyi lagi, baru bunyi lagi ya. Tapi kadang-kadang dilihat kondisi penyanyinya, kalau misalnya tidak diiringi terus suaranya melorot, jadi kita beri iringan tapi halus. Itu mungkin jawabannya Romo. Makasih. Baik Ibu, tadi alasan praktis karena virtual serba nggak ketemu, tiba-tiba harus diiringin gitu ya. Ya. Makasih Bu Hana. Kok yang dilala ada yang nanya gitu loh. Saya udah ada yang nanya, ya ternyata ada juga yang nanya. Oke, makasih, saya kembalikan kepada Mbak Anas ya. Terima kasih Bu Hana penjelasannya. Baik, Romo satu lagi pertanyaan. Romo mau tanya, untuk membongkar kandang Natal setelah Hari Raya Epifani atau setelah Hari Raya Pembaptisan? Nah ini, boleh membongkar kandang Natal itu setelah Hari Raya Epifani atau setelah
hari raya pembaptisan Tuhan. Demikian Romo. Baik, terima kasih Mbak Anas. Jadi kalau mau melihat dari oktav Natalnya, ya hari raya Epifani itu kan hari raya penampakan Tuhan, itu masih dalam suasana oktav Natal. Sedangkan pembaptisan Tuhan, Tuhan itu dibaptis sudah dalam keadaan besar ya, maksudnya sudah tidak lagi bayi toh. Itu sudah bukan masa Natal ya. Maka sebaiknya pada saat pembaptisan Tuhan ya gua atau kandang Natal atau aksesori itu sudah dibongkar gitu. Epifani masih digunakan karena itu kan 3 raja dari Majus, bahkan kadang-kadang patung-patungnya baru dipasang pada saat Epifani dan sebagainya. Dan setelah hari raya pembaptisan Tuhan, kita kembali ke masa biasa. Jadi, tetapi bagaimana dengan lingkungan-lingkungan ya? Lingkungan itu kadang-kadang kan merayakan hari raya Natal di lingkungan atau di wilayah ya, entah secara Zoom maupun secara offline. Itu kan biasanya pas belasan Januari, ya nggak apa-apa juga. Lebih baik diadakan setelah daripada sebelumnya. Jadi itu masih dimungkinkan gitu ya. Tetapi untuk paroki sebaiknya mengikuti liturgi. Jadi ketika liturginya adalah hari raya pembaptisan Tuhan, ya udah nggak cocok. Hari raya pembaptisan Tuhan, Tuhan Yesus kan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan ya. Tetapi kok aksesorisnya atau pernak-pernik gerejanya masih ada bayi Yesus. Nah, itu kan nggak cocok ya. Artinya misteri yang dirayakan adalah misteri pembaptisan Tuhan. Itu artinya menutup oktav Natal, menutup seluruh oktav Natal. Mungkin begitu Mbak Anas, saya kembalikan. Baik, terima kasih Romo. Ya, para pencinta liturgi, ya sepertinya sudah cukup jelas ya terkait pembahasan kita pada malam hari ini tentang Advent dan masa Natal ya. Berhubung juga waktu juga sudah sangat sempit ya. Bagi para pencinta liturgi yang masih ingin mengirimkan pertanyaan, bisa mengirimkan kepada kami melalui email kami. Berikut saya share, silahkan mungkin bisa dicatat ya. com.lit@1.kaj.org.id. Jadi bisa dicatat ya para pencinta liturgi bagi yang masih ingin mengirimkan pertanyaan-pertanyaan terkait Advent dan masa Natal ini. Ya, baik. Nah, setelah penjelasan Romo ini tadi, semua saya lihat di galeri review ya. Wow, sudah semangat semua ini. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Nah, siapa yang mau dapat kaos keren dan buku Referen Mazmur Tanggapan dan Haleluya edisi baru? Yo, raise hand semua. Wow, semua raise hand ya. Semua melambaikan tangan ya. Bagi para pecinta liturgi yang bisa mengikuti kuis ini dan yang sudah pernah menang, jadi mohon untuk tidak ikut menjawab ya. Jadi kaosnya atau bukunya bisa dibagi-bagi ke yang lain ya. Baik, yang bisa menjawab pertanyaan bisa disampaikan melalui menu chat yang paling cepat ya dan benar. Nanti Romo, Bu Hana dan teman-teman lain bisa bantu lihat ya. Jangan sampai salah ketik, typo nggak boleh ya. Siap semua, siapkan jari, mata, dan telinga. Ya. Oh maaf, tunggu sebentar. Ini Pak Edi masih resen? Kenapa Pak Edi? Atau mungkin belum lower hand tadi? Atau resen lagi? Belum lower hand, Bu. Oh, belum lower hand. Baik, baik. Ya, kita masuk dulu ke quiz ya. Ada satu lagi yang semua. resen, Mbak. Ada satu lagi yang resen, Bu Grace. Bentar, saya dulu. Oh iya, Ibu Grace ya. Silahkan Ibu Ya, Grace. Mbak Anas, Romo Oh, dan iya. Nito, saya mau menanyakan pada waktu misa vigili itu berarti harus malam ya, Mo? Kalau misalnya jam 6 gitu boleh? Karena kan jam 6 masih sore. Ya, Atau jam kalau 5. ya, kalau vigili itu memang malam sebelumnya ya. Mengenai terang atau tidak terang itu kan tergantung. Kalau di negara-negara utara ya jam 6 itu sudah kadang-kadang sudah gelap ya. Karena matahari hanya 3 jam sampai 6 jam ya. Di negara selatan itu malah masih terang benderang gitu ya. Tetapi kita tidak berpatokan pada terangnya, tidak seperti malam Paskah. Kalau malam Paskah
memang harus gelap gitu ya. Tapi paling tidak pada hari sebelumnya. Oke. Oke. Terima kasih Romo. Ya. Ya, terima kasih Bu Grace. Baik, ya kita kembali lagi ya. Siap semua mendengar pertanyaan dan segera menjawab dengan benar. Siapa yang cepat dia dapat ya. Akan diambil 2 pemenang yang tercepat dan paling benar. Ya, siap-siap. Saya bacakan sekarang. Advent berasal dari bahasa Latin yaitu Adventus. Advent berasal dari bahasa Latin yaitu Adventus. Apakah artinya? Silakan dijawab. Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, coba ya. Siap ya. Siap semua. Ya, saya akan mulai menghitung mundur. Ya, siap. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kuis kita tutup. Dan sekarang saya mau lihat siapa yang paling benar. Ya, saya mau cross-check dulu ke Romo. Jadi Advent berasal dari bahasa Latin yaitu Adventus. Apakah artinya? Jadi jawabannya adalah kedatangan. Apakah betul Romo? Artinya kedatangan? Betul sekali. Nah, mari kita lihat siapa yang paling benar dan paling cepat. Nah, jadi artinya bukan penantian tapi kedatangan. Nah, Bapak Ruslitan, ini kedatangan ya, paling cepat nomor 1. Kalau yang di bawahnya kurang tepat. Nah, yang kedua Bapak Hendra Prabawa. Ya, luar biasa ya. Kedatangan jawabannya. Baik. Apakah sah ini Romo? Sah ya Romo ya? Sah. Sah. Baik, terima kasih. Bu Hana sah ya Bu Hana? Ya siap, baik. Terima kasih, selamat ya untuk Pak Ruslitan dan Pak Hendra Prabawa ya. Terima kasih. Ya, para pencinta liturgi, tak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Mungkin dari Romo atau teman-teman tim Komisi Liturgi ada tambahan? Romo, Bu Hana mungkin ada tambahan? Atau yang Tidak lainnya? ada, cuma Januari mungkin tanggal 15 nanti ya. Oh iya, betul. Januari kita akan ketemu lagi GPL di tanggal 15 ya. Tanggal 15. Ya, para pencinta liturgi jangan lupa dicatat ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Romo Danto untuk pemaparan materi pada malam hari ini. Ya, jangan khawatir, nanti materi akan di-share ya. Pasti akan di-share. Lalu terima kasih juga untuk teman-teman tim Komisi Liturgi Keuskupan Agung Jakarta. Dan tak lupa saya juga mau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dari pertama acara terlambat mulai karena memang semua berkendala dengan sinyal. Mohon maaf sekali ya. Jadi semoga ke depan lebih baik. Juga ada beberapa kendala sinyal di dalam selama acara Zoom ini berlangsung. Dan tak lupa saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pecinta liturgi yang telah berkenan bergabung bersama kami. Tetap setia, tetap stay tune, mengikuti acara ini sampai selesai. Dan selamat untuk Pak Ruslitan dan Pak Hendra Prabawa sebagai pemenang kuis pada kesempatan kali ini ya. Jangan lupa untuk kembali bergabung bersama kami di Jumpa Virtual Liturgi di bulan depan. Sudah berarti tahun 2022. Yaitu Sabtu ketiga tanggal 15 Januari. Dengan topik yang pasti sangat menarik tentang liturgi. Jangan lupa juga subscribe dan like di channel YouTube kami, Komisi Liturgi Keuskupan Agung Jakarta. Ya, para pencinta liturgi, nanti ditunggu pengumumannya. Baik, tetaplah penuh pengharapan, stay safe, stay healthy, jaga jarak masih harus. Tapi jangan sampai menjaga jarak dengan liturgi, stay close with liturgi ya. Baik, sebelum kita tutup perjumpaan kita pada malam hari ini, Nanti. oh iya Mbak sedikit. Heni.
Iya, kenapa? Saya interupsi sedikit. Ini. Materi sudah ada di-share di link chat ya, kalau mau diambil dulu teman-teman. Oh iya. Baik, Bapak Ibu sekalian para pencinta liturgi silahkan untuk mengunduh, sudah di-share di menu chat. Ya, ini tadi sudah di-share oleh Mbak Nini. Saya rasa semua sudah dapat melihat ya di menu chat, silahkan untuk di-download. Ya, terima kasih Mbak Nini. Baik, kita akan menutup perjumpaan kita dengan doa. Nanti akan ditutup berkat dari Romo Danto. Ya, siapa yang bertugas kali ini? Coba teman-teman tim Komisi Liturgi. Halo. Arnold sudah ada belum? Pak Arnold sudah ada? Saya ada, Bu. Sudah hadir. Ya, ini dia Pak Arnold. Ya, silakan Pak Arnold untuk memimpin doa penutup dan nanti ditutup berkat dari Romo Danto. Siap. Terima kasih Mbak Anti. Romo, Suster, dan Bapak Ibu sekalian, marilah kita menutup kegiatan kita malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kudus, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu sejak tadi hingga saat ini. Semoga apa yang kami peroleh malam ini dapat kami gunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, khususnya dalam masa Natal nanti. Sebelum kami mengakhiri kegiatan kami malam ini, Bapak, tidak lupa kami memohonkan berkat-Mu melalui tangan Putra-Mu Romo Danto. Tuhan bersamamu dan bersama bersama Roh-Mu. Semoga pelayanan kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you.